Fasrun bisaum. Ini wonten pasal yang menjelaskan tentang puasa. Apa itu puasa? Puasa itu secara bahasa mencegah apapun, mencegah dari berkata kotor, berarti namanya puasa dari perkataan kotor. Mencegah dari wareg, poso saking wareg. Mencegah dari rasan-rasan, berarti poso saking rasan-rasan. Mencegah dari diam, dari bicara, ya diarani poso berbicara. Makanya dawuh Allah yang menceritakan tentang Dewi Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma. Saya nazar puasa. Puasa apa? Falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan pernah berbicara dalam hari ini dalam urusan kepada manusia, dalam urusan insia sing bangsa kemanusiaan, sing bangsa urusane menungso. Mau berbicara kalau urusan Al-Quran, urusan agama. Perlu kita ketahui bahwa puasa itu adalah junnah. As-saum junnatun. Puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah penjagaan, menjaga dari azab. Kenapa? Karena semua maksiat yang terjadi pada diri manusia itu disebabkan nafsu. Perintah agama takwa nang Gusti Allah sing bangsa lahir, takwa nang Gusti Allah sing bangsa bidayah kawitan. Takwa itu ada dua, ada bidayatul hidayah, ada nihayatul hidayah. Ada zahirut takwa, ada batinut takwa. Puasa takwa yang bangsa zahir yaitu menjalankan perintah, menjauhi larangan, alias ada dua, melakukan perintah, kedua menjauhi larangan. Nah, kemudian terjadinya orang itu melanggar dalam larangan. Semua maksiat yang ada disebabkan melanggar larangan ini karena kepingin, krono nafsu, krono syahwat. Ini sudah barang tentu niku bunan. Ono wong nyolong, kenapa kepingin? Lek kepingin apa nyolong barang? Ono wong zina, ya kepingin. Enggak kepingin, enggak akan zina. Ono wong judi, ya kepingin. Semuanya kemaksiatan, rasan-rasan, ya kepingin karena dorongan nafsu kepingin ngrasani wong, kepingin melondrokno wong. Nah, sedangkan kepingin itu semuanya berdasarkan dari nafsu. Nah, nafsu, kepingin bangsa nafsu. Nafsu ini akan menjadi kuat, nafsu akan menjadi menuntut karena disuplai dari makanan. Sehingga pengaruhnya makanan apapun ini akan bisa mempengaruhi di dalam keinginan manusia.
wong niku lek panganane haram maka akan nafsu ini selalu mengajak untuk melakukan perkara haram. Kalau panganane syubhat akan mengajak melakukan perkara yang urusannya syubhat. Makannya karena keinginan, karena seneng, dikepingin makanan iki terus dituruti, maka pengaruhnya di dalam nafsu dalam diri kita akan selalu melakukan perkara yang diinginkan. Tapi kalau makannya itu sekedar biar kuat, sekedar melakukan perintah Allah biar tidak mati, maka cahaya yang disebabkan makanan ini pun juga akan menuntut melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah. Ini ku anu niku. Allahmu annabitu minal haram fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari perkara haram, maka reaksi dari anggota akan menuntut untuk melakukan hal-hal yang urusannya dengan perkara haram. Kunjenengan diteni. Jadi asline kalau panjenengan kepingin taat nglakoni perintah itu, ora usah nglakoni syahwat, ora usah nglakoni syubhat, niku mawon di dalam anunya, makanannya saja. Makanannya saja. Ketika panjenengan mempunyai keinginan makanan yang enak, jangan dituruti. Karena apa? Nanti pengaruhnya anggota itu pun juga demikian. Anggota itu akan melakukan, akan menuntut, akan menginginkan perkara yang akan melakukan perkara yang diinginkan. Kan penak atau jane niku, penak tapi wangel. Kita bisa khusyuk kepada Allah, hadir kepada Allah kalau memang kita tidak makan yang kenyang. Nah, jangan makan yang kenyang. Kalau kena kenyang nggak bisa hadir kepada Allah. Ini gampang diomongno janan. Ojo mangan wareg. Bukan itu dikongkon luwe mboten. Ojo mangan sampai wareg. Kan gampang. Tapi masya Allah, ternyata yo nggak seperti membalik tapak tangan. Wangel. Akhirnya saya kepingin niki. Kalau dituruti, nanti akhirnya yo cangkemi, meripati, semuanya ingin melakukan perkara yang diingini. Sing bangsa nafsu. Ada. Mulane kapan-kapan wetenge luwe poso niku tujuane ngoten. Kapan-kapan wetenge luwe maka semua anggota menjadi kenyang. Kalau perutnya kenyang, semua anggota menjadi lapar. Dan ketika perut kenyang, semuanya anggota menjadi kenyang. Maksudnya kenyang apa? Gak ingin apa-apa. Sama lihat orang yang luwe ngoten niku. Ngrungokno wong jagongan males. Nggih, ndelok TV bareng males. Mane jak bal-balan males. Jak remi macanan males karena luwe. Tapi kalau ketika ibadah nanti bisa hadir. Tapi begitu panjenengan niku waret. Nek lek luwe niku rokok ono, gak enak. Ge rokokan mumet. Masih sing biasa rokokan ngebes kok. Luwe ngoten niku, rokok ono. Kliyeng. Gak gelem. Tapi begitu waret kepengin rokokan, kepengin delok TV, kepengin mutolaah WA, mutolaah Facebook, mutolaah
Twitter, mutolaah, YouTube, wis niku lek wae. Lek luwih mboten aras-aras. Dan niku tok anune. Perut. Dan perlu kita ketahui pertama kali maksiat dilakukan oleh manusia hanya gara-gara makan. Hanya gara-gara makan. Nabi Adam alaihissalatu wassalam bisa maksiat. Yang pertama kali maksiat dari manusia kan Nabi Adam. Dan Nabi Adam maksiat kenapa? Karena makan khuldi. Lah kenapa kok makan? Karena punya keinginan. Punya keinginan. Keinginan apa? Keinginan untuk menjadi raja yang langgeng di surga. Akhirnya malah makan. Setelahnya makan apa yang terjadi? Fa'akala fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhshifani alaihima min waraqil jannah. Sawise mangan fabadat lahuma sawatuhuma sawai ketok. Niki gara-gara mangan sawah ketok. Sawah niku barang elek luru, tapi mumet ke, barang elek niku lho ngono. Barang elek luru iki diwasno dilani tapi urusane perkara gedhe. Loh. Kemudian ketika ini urus beriting ketika makan kenyang sawahnya gerak. Makanya biar ketika orang itu sawahnya gerak ingin kawin, ingin rabi, Kanjeng Nabi ngegai solusi. Famalam yastati fa'alaihi syiyam. Kalau kamu ingin menggebu-gebu mendapatkan rabi oleh wedoan tapi gak mampu, modalnya gak nutut. Karena rabi lek ora nek modal ya modal madil. Ora enek biaya ya biayaan, ora enek pulus ya mampus. Pendina digumprengi mara tuwa. Lho. Niki solusinya apa? Dawuh Kanjeng Nabi lek kowe urungi mampu ya poso dhisik. Kenapa? Fa inna lahu wijaan. Karena puasa bisa mengendorkan hanunya nih, mengendorkan keinginan aku nafsu itu. Niki diantara nih. Nah dikatakan makan ini sumber daripada maksiat dikarenakan ketika sudah makan hanunya niki menjadi nuntut, meripatnya menjadi nuntut, ingin kuasno dan sebagainya. Kalau sudah hanunya ini menuntut, terus nyawang rupane macem-macem akhirnya kepingin, lek lanang kepingin wong wedok, lek wong wedok kepingin wong lanang, itu sudah wajar. Nah ini sumbernya. Ketika kepingin lanangan, kepingin wedok, sudah ini sumber malapetaka, sumber bahaya. Akhirnya menginginkan untuk mendapatkan wanita. Nah, lek ingin mendapatkan wanita sing cocok karo nafsu. Nah, sing cocok karo nafsu niku sing galis-galis, sing rada ketok melek. Niki butuh biaya larang, mahal. Sampeyan takoki kaya artis-artis sing di anu niku sampai 200 juta. Enek sing tarife 70 juta satu malam. Lah saya kok yang ngono jebule duit dia jan. Kalau sudah punya keinginan yang semacam itu, nggak ingin perempuan yang cantik-cantik semacam itu, mau bupati gak mampu kalau nggak korupsi, gajinya kurang 6 juta ya, gak mampu. Legal korupsi yo bisa. Ketika ingin mendapatkan uang banyak, akhirnya ingin mendapatkan uang banyak. Kalau sudah mempunyai keinginan mendapatkan uang untuk harta yang banyak,
meres akal. Karena kendaraan untuk mencapai cita-cita itu hanya satu. Nah, yang paling pokok apa? Cinta. Entahlah kendaraan yang untuk mencapai apapun, niku cinta. Makanya cinta adalah buta. Panjenengan bisa mendapatkan kendaraan iso teko nang masjid kini, iso ngaji, iso sholat, iso datang islah menghadap nang pangeran. Itu bukan karena mobil, bukan karena motor, bukan karena bisa jalan, tapi karena rasa cinta. Enggak cinta enggak iso, Pak. Sampean dulu waktu zaman almarhum almarhumlah Mbah Yai Yasin Yusuf, karena kita rasa cinta, pengajian di ujung gunung beletok-beletok bawa pit rumah sampai berapa kilo datang. Nggih napa nggih? Nggih, kena cinta. Tapi sekarang wah, ada mobil, ada motor, males. Ya karena apa? Gak cinta. Nah, kita cinta dengan seorang wanita jauh bagaimanapun akan ditempuh. Tapi gak cinta, cedek, oh ya rasa-rasen murah. Maka cinta itu adalah matiyah, kendaraan pesawat yang bisa mengakibatkan yang cepat apa itu namanya landas dari bumi. Niku namanya lepas landas dari bumi itu adalah hanya cita-cita niku tok, cinta niku tok, cinta. Golek wis cinta karo wanita, cinta karo sapa niku wani poso barang, wani melek barang. Enggak cinta ya rasa-rasen. Nah, berusaha kibar bis niku. Ketika mempunyai keinginan untuk mendapatkan harta meres. Ini piye kita mencari, meneliti, ternyata harta itu didapatkan dengan cara pangkat, jadi pejabat. Nah, kalau nyambut gawe macul, ngeluku, pengen oleh bojo sing kaya ngono, wis tak ngerti bongkok, ora bakal nutut. Gak nutut tuh sajal semengi sampai 75 juta lha kita ngeluku ya perang tahun. Bisanya didapatkan dengan jabatan. Sementara ini jabatan niku lek jenengan mikir tadi DPR sak usum ngono karo pegawai negeri sak umur si akeh DPR sak usum wae. Masya Allah, 75 juta gajinya 1 bulan. Enggak belum apa namanya ceperan-ceperan macam-macam lemburan terus enak pansus pasan wes tombor sekun habis uangnya. Lalu untuk menjadi pangkat. Nah, ini untuk menjadi pangkat ini sumber dari mata petaka. Ketika hubul jah seneng pangkat, ini akhirnya akan siji kudu pamer, menampakkan kebaikannya di masyarakat. Terus kudu ngekei apa-apa, dan ngekei apa-apa itu harus disuting, diviralkan. Wis kena pasal yuraunan nasa pamer wong sing kepingin aku sedekah sing ibadah karena urusane dunya niku karo Gusti Allah mangkana yuridu hayata dunya wa sinataha wa fi laihi ma'malan fiya wa hum fi alaihim khasun ya akan keturutan tapi ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar neraka kuwi. Nah, golek ternyata sudah ria, sudah politik pencitraan itu ria jenenge Pak. Politik pencitraan. Saya telah berhasil ini.
Kalau itu belum berhasil, akhirnya meneliti kesalahan orang lain, kesalahan saingane. Kae tukang ngene wis terus iki. Kena pasal wala tajas sasu. Wisian golek wis niti-niti ketemu. Lah ketemu dirasani diomongno nandi-nandi. Wis kena pasal wala ya tabbadukum ba'do, jangan sampai engkau menggunjing antar satu dengan yang lain. Ayuhibbu ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu, orang yang menggunjing sama halnya makan bangkainya temannya sendiri. Golek gak ketemu dicari-cari fitnah. Kena pasal wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wis ketemu. Lah engko terus kalau menang sombong, aku dilawan. Wis kena pasal apa wastakbar wa kana minal kafirin itu ya. Ujub. Wah, aku ini iso mengalahkan itu gampang diujub. Bila wis ujub wala tujib ka amalukum auladukum. Wis niki pinten pasal pinten maksiat. Kalau nanti kalah akhirnya marah. Wis jelas niku. Kena pasal wala yaghdab. Ojo lah tak jok marah, tapi gak bisa mungkin marahnya akhirnya apa? Kemarahannya ya niku wis ngobrak-ngabrik gak karu-karuan, itu mengungkapkan kemarahannya. Gak bisa marah, akhirnya hasud awake gak iso tapi meminjam tangan. Bagaimana untuk digerakkan demo, bagaimana kita cari orang yang bisa mengolok-ngolok menjatuhkan mereka. Lek sampai jatuh, saweneng. Bagaimana nikmat itu bisa hilang? Pokok sepenting harus lengser. Ya, niki hasud. Ngoten. Golek hasud kaya ngeten. Ketemu akhirnya ukur-ukuran. Wala tada baru wala taha sadu. Wah, wis niki. Berarti sumber maksiat keseluruhannya niki wau. Nafsu niku saka panganan. Wau diaturaken ketika mangan wareg mari kepingin ketemu, maka kepingin lanangan, kepingin wedoan. Dan itu prinsipnya Masya Allah luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Kita tahu bahwa pengaruh seneng wong wedok niku, kita bisa berani meninggalkan keluarga, bisa berani meninggalkan tanah kelahiran, bisa berani meninggalkan apa itu namanya kawan demi orang yang dicintai. Sampai berani meninggalkan pangkat juga demi syahwat mergo anune niku. Ya, gara-gara mangan berarti niku alune. Lho nggih saestu niku. Makanya banyak orang yang pangkatnya jedos gara-gara wedoan. Napa wedoan? Mergo panganan makanane sing enak-enak ngono kae terus sing subat-subat wis gak peduli. Kadang-kadang sampai gak peduli anaknya dan istrinya ditinggal berantakan biar demi mendapatkan yang diinginkan. Lho, niku mergo apa yo kepingin gak kuat ngempet. Napa kok iso kepingin gak kuat ngempet? Panganan. Yes, mulane nek kono dikengken poso. Ini menjadi junnah, menjadi penghalang, menjadi pagar dari semua azab. Berarti dari semua maksiat niku poso. Siji. Urusan akhirat, urusan dunia. Sing fisik. Nek niku yo tidak hanya dunia akhirat Pak, ya urusannya karo fisik, tapi fisik yang tidak urusan fisik lahir, tapi fisik sing urusan akal. Mereka kalau sudah kepingin sudah nungkai yo mumet, boleh kalah mumet iki marakno stroke. Niku sing fisik sing niku. Tapi untuk makan ini pun juga demikian, makan itu sumber dari semua penyakit itu makan. Kencing manis pola makan, ginjal pola makan,
Terus apa neh penyakit-penyakit kanker ya pola makan. Darah tinggi ya pola makan. Semuanya niku saka pola makan. Makane Kanjeng Nabi dawuh sumu tasihu. Wis salah kuwi lek gelem lek kepengin sehat poso. Poso ini Masya Allah ini pengaruhnya poso niku untuk kesehatan zahiron wa batinan. Dan ibadah di mana Allah Ta'ala memerintahkan ibadah juga Gusti Allah ngelakoni ya namung siji ku tok poso. Mergo Gusti Allah ora dahar. Nah, lek ada ibadah liyane Gusti Allah merintahno tapi gak nglakoni. Coba poso terus sholawat. Nah, kepada Kanjeng Nabi. Termasuk ibadah yang tingkatannya sama dengan malaikat ya siji niku tok poso. Malaikat niku poso lah, ora mangan, ora ngombe, ora turu. Nah, ini dan turu niku ngantuk niku urusane pengaruhi karo panganan. Akibatnya ngantuk niku satu panganan wareg niku walaupun halal niku marakno ngantuk. Kedua ora pati wareg tapi panganan ora halal niku ya ngantuk. Lek digawe taat, tapi melek lek digawe selain taat. Nah, ini loh. Wes. Ketika dai wareg akhirnya punya kesenangan ini disebut dengan anak wadone iblis. Mulane gampang dileboni setan lek wong niku wareg. Mulane tiang-tiang sing mampu ngalahno setan niku biar kurus-kurus ora pati dahar niku ora pati dahar ora pati turu lek sing tukang turu aku mangan wareg ora duwe kesentian belas mlaku kangelan kok. Pun niku watak wiyatu jadi poso niku mang wikoyah wa tazyiku majras syaitan mempersempit jalannya setan. Wa taltifut tabi'ah al-basyariyah bisa mengakibatkan ya talataf welas sing urusan karakter. Tabi'ane kebiasaan sing bangsa menungso. Wateke niku lemes wong poso niku. Wa taqwiyatu janibir ruhaniyah bisa memperkuat arah jiwa. Allati idza latofta al-haqtal insan bi ufukil malaikah. Ketika idza nataqta al-haqtal insan idza latofta al-haqta ketika panjenengan lutfah menjenengan alus panjenengan jiwani alus akan digolongkan sebagai manusia malaikat. Ini diarani surga niku pintunya dibuka, neraka pintunya ditutup. Ketika bulan Ramadan, maknanya apa? Ketika tiang niku poso sudah gak akan pernah menjadi maksiat. Ini gak akan pernah menjadi maksiat kecuali kalau memang yang dimakan itu nanti walaupun poso tapi ada makanannya itu tidak halal. Ini dia tetap akan terjadi maksiat mergo nafsu. Nah, dan ketika orang itu sudah ngelakoni nafsu perkara yang diinginkan, perkara sing seneng, sing ngelalekno sangka pangeran. Di krono perkara sing disenengi nafsu biasa sudah barang tentu urusane selain yang disenengi karo pangeran.
kapan-kapan orang itu ngelakoni kesenengan, ngelakoni nafsu, cocok karo kepinginan, gak zikir kepada Allah akan digandeng karo setan. Niku sudah otomatis dawuh Gusti Allah, wa may yakshu an dzikrir rahmani nuqayyiz lahu syaitonan wa huwa lahu qarin. Barengi karo setan. Kapan orang niku dibarengi karo setan, akibatnya 3. Ditengeri wong niku dileboni setan, dibarengi setan, niku tengeri 3. 1, keras kepala. 2, awake rasa-rasen. Males. Bahasa Inggrisnya glembosi. Glembosi. Ketiga, seret rezekine. Rezekine seret. Mulane wong sing urusane gandeng karo setan niku rezekine seret. Nah, sampeyan tingali wong-wong sing karo setan ngono kae mbuh niku tukang santet, tukang sihir, tukang ngopo, rezeki niku seret. Mangel. Niku tengere dianisal setan. Lho kenapa kok iso dileboni setan? Karena nglakoni perkara sing marakno lali karo pangeran. Nggih niku urusan nafsu. Hal itu panjenengan saged diuji, saged menguji. Jenengan jajal diuji ngeten siji. Lakonana perkara sing marakno lali karo pangeran, sing cocok karo nafsu. Dam-daman, kemacanan, sekak, remi, bal-balan. Napa mawon, Pun? Pas ngelakoni kaya ngoten jajal diceluk bojone. Diceluk anake, Pak, ditimbali ibu, reaksine marah-marah nyungkit. Woi, sarono, ngomong woi. Muring-muring niki jenenge keras kepala. Lek enten kitab diarani Qaswatul Qalbi, atos atini. Atos ati niku lek Indonesia diarani keras kepala. Mergo mikir niku lek cara Indonesia dengan pakai otak. Nah, lek sangka agama niku sangka ati. Mulane walaqad darokna li jannah makasiran minal jinni lahum qulubun la yafqahun. Ati sing ora mikir. Lek kita akal sing ora mikir. Kalau ada orang hafal banget sampai gak mikir iso muni niku diarani andhri qalbin, luar hati. Tapi kalau di Indonesia disebut luar kepala. Makanya ketika digodha setan mergo nglakoni perkara sing ora nek manfaate niku wau akan mengakibatkan atine atos. Lek ten Indonesia disebut keras kepala, diomongi angel. Muntah diomongi angel. Jangan wong panggah ngono ae wis angel iki. Jajal mau di waktu ndelok bal, metu kayak undangan wong sak kenduren. Males yo. Ngapo burang rasa-rasen ngeten. Siji. Ape keras kepala nomor loro jajalan. Niku lek mari nglakoni perkara sing ora enek manfaate ngoten terus jak ibadah. Jajal mari remi terus salat tahajud dan ini bengi. Yakin 99,9% gak iso. Umpama iso nglakoni ngrambyang. Mau males gak iso hadir atine. Mboten saged connect. Ini mun jajalan benar, gak percaya. Mari sekak, ustaz salat tahajud, walah. Mboten saged connect. Nomor 3 golek wis penggaweane kaya ngono wae nyambut gawe barang turu. Rezekine seret. Nah,
Ini akibatnya nglakoni perkara sing ora enek manfaati. Karena mulghah dileboni setan. Lah untuk nglakoni perkara sing ora enek manfaati, mergo kita mangan sing gak enek manfaati. Mangan wareg niku gak enek manfaati. Awake wis kuat wis harus kepengin mangan ngene kan gak enek manfaati. Manfaati apa? Yo pingin. Akhirnya nglakoni perkara sing ora enek manfaati. Lah sing nglakoni perkara sing ora enek manfaati dileboni setan. Lah dileboni setan akhire telu niku wae. Keras kepala, awake lemes alias glembosi, rezekine seret. Nah, berarti kuncine ojo mangan wareg. Terus milih perkara sing memang betul-betul halalan thayyibah. Karenanya Gusti Allah dawuh innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Gusti Allah niku thayyib. Nah, maka bisa menerima yang thayyib. Thayyib itu bagaimana? Halal terus sehat. Niku thayyib. Nah, mangan sing halal sehat bagaimana? Ora wareg, lek wareg ora marakno, sehat marakno glembosi. Karena niku Gusti Allah dawuh kulu wasrobu wala tusrifu. Kemudian dijuluk malih kullu amal ibni Adam lahu illa saum. Semuanya amalnya Ibnu Adam ini dikembalikan kepada Ibnu Adam kepada puasa. Lek poso niki dibalekaken nang Gusti Allah, artinya Allah akan membalas dengan sendirinya, gak ono cacai, gak dijelasno. Amal sijine lek kita ibadah salat ganjarane 10, maca ngene ganjarane 10, poso gak ini. Karena itu bagi manusia harus menjaga puasa. Sing penting dari perkara sing apa itu namanya yastabi yang syubhat. Nah, berarti jokon poso sangka ngrasani. Poso sangka adu domba. Poso sangka napa niku yu'ammiru bima wis poso sangka ngrasani, poso sangka adu domba, poso sangka ngomong elek, wis niku jan webat mawon. Lah carane dos pundi? Apa bisa kita? Bisa. Syaratnya hanya tekad. Di kita bisa ingin teko nang pangeran, iso wusul nang pangeran, iso nglakoni perintah Gusti Allah, hanya satu modale. Tekad wis mulai iki aku tekad apapun yang akan terjadi, melarat pun abot pun saya akan meninggalkan perkara sing marakno nganggo aku. Niku saged. Padha kali poso niku. Kaya poso Ramadan niku iso dadi enteng kenapa? Mergo awake tekad. Bengi niat aku sesuk poso. Ana apa ae poso. Mulane enteng. Tapi lek poso sunat abot. Masalahnya apa? Panjenengan enggak tekad. Gak tekad piye? Aku niat ingsun poso sebab sesuk ana kenduren ya mogal ngono ya. Gak mantep. Karena gak mantep poso sunatnya abot. Ini ku anu ngoten. Ati kenapa kemantepan dhewe? Wau kula matur kendaraan yang kuat karena cinta nih wau. Mantep dulu mergo cinta. Wis kanten terang niku jenengan konsepe pun gampang konsepe. Lah untuk mantep kabeh mestine harus lek ora iso jenengan latih satu mawon untuk memperlihatkan
kekuasaannya Allah datang kelolaan panjenengan. Wis, misalnya saya tekad bulat tidak akan hutang kepada siapapun kecuali kepada Allah. Arakate sambat nang wong. Dalam keadaan apapun saya enggak akan sambat nang wong. Wis, niki dilatih. Siji tok dhisik kuat ora kira. Wis kene ana apa gak tak omongno wong. Butuh ya apa wis pejare pangeran. Niku tok siji niku tok mung dilakoni sok nanti sok nglembret-nglembret. Nah kalau tidak, kapan kita akan kenal lagi pangeran? Ketika panjenengan latih kayak ngoten akan nampak nanti. Ketika membutuhkan gak dia apa-apa, nanti ada jawaban dari pangeran. Enek-enek. Dan niku lho akhirnya bener. Semuanya dari Allah. Nek mboten nglatih kaya ngoten enggak akan pernah hati kita bisa nyentuh hubungan dengan pangeran. Niku kuncine teng niku. Mulane mendorongnya dengan nglakoni poso. Nah, kemudian puasa itu ada dua. Ada puasa lahir, ada puasa batin. Ana poso cara syariat, ana poso cara ruh, ati ana poso jasad, ana poso roh. Ruh siap. Poso cara syariat yeniku cukup meninggalkan perkara yang dilarang oleh syariat. Apa yang dilarang di dalam puasa? Niku sing dilarang cara Al-Qur'an mek telu. Poso niku sing dilarang karo syariat menok telu. Siji, innalakum lainatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum wa taba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Ayat itu untuk menjawab keiskalan, kelemahan dari Sayyidina Umar yang pada waktu dulu itu tidak boleh sama sekali untuk menyentuh wanita walaupun dalam bulan Ramadan siang dan malam non stop tidak boleh. Tapi Sayyidina Umar di waktu malam nggak kuat, akhirnya nyelonong. Setelahnya nyelonong, Gusti Allah dawuh, alima annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Saya tahu kalau kamu akan tidak mampu, itu tahu. Kalau kamu akan khianat, akan menciderai lisan ini, saya tahu. Ya wis. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum wa taba alaikum wa afa ankum. Gusti Allah nerima tobatmu, ngapura nang Gusti Allah nang kamu. Cuman saiki perhatian ya umat Muhammad, fal ana mulai saiki malam ini basiruhunna kelon-kelono wabtahu maka tabalakum, tapi ingin mendapatkan, usahakan untuk mendapatkan perkara sing wis ditakdirno karo pangeran. Berarti untuk mendapatkan anak itu wis ditulis karo pangeran. Golek apa sing wis ditulis karo pangeran, sing gak ditulis gak iso. Nomor loro. Nah, ini berarti malam ini kelono. Terus wakulu wasrobu mangano ngumbiyo. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, sampai subuh. Wis iku tok pun. Gak enak liyane. Nah, terus untuk poso niat, ya mesti lah poso ya kudu niat, ya kan niat berarti gak poso. Niku umum bulan. Lah niatnya pada waktu malam. Nah, itu bukan ten Quran tapi hadis. Hadis ini makin ditambahi kudu niat terus tidak malam, walaupun masih diperselisihkan ulama nomor loro
mokel aku muntah dengan sengaja memuntahkan, ikut berdasarkan hadis. Aslinya tapi mbak telu niku tok. Ketika panjenengan sudah mencegah itu berarti sudah puasa disebut dengan puasa syar'an. Nah, kalau dalam jiwani tidak puasa syar'an tapi belum puasa rohi. Kalau puasa rohnya adalah panjenengan meninggalkan, itu sing cocok karo rohi. Meninggalkan apa yang diinginkan oleh nafsu. Meninggalkan larangannya Allah dan meninggalkan apa yang diinginkan nafsu. Wis niku tok. Berarti ninggalno waret, ninggalno apa itu namanya, ya lek ngrasani delok TV dan lain sebagainya. Iku sing diarani poso rohi, poso jiwani. Pun yajibu saumur sahri Ramadan ijma'an. Menurut konsensusnya para ulama wajib poso bulan Ramadan. Kalau enggak percaya dengan wajibnya poso Ramadan kafir, karena merupakan kewajiban sing makluman bidin bidaruri. Makluman bidin bidaruri. Salah satu dari rukun kelima, rukun Islam 5. Apa sing diarani Ramadan? Ramadan niku maknane syiddatul har, banget panasi. Lah terus diarani bulan Ramadan diarani bulan banget panasi disebabkan wong poso niku krasane awake panas. Awake panas. Iku diantarane. Wajib poso niku apa semua orang enggak, ala kulli muslimin mukallafin, hanya kepada orang Islam. Makanya karena puasa itu kewajibannya wong Islam, panjenengan harus sadar wong non Islam ku gak diwajibno poso. Karenanya jangan disuruh nutup warung. Lho, ora poso kok dikongkon nutup. Jangan panjenengan hormati puasa napa to njaluk dihormati barang. Kae mau apa buka warung ya silakan, krana ora wajib. Ora wajib poso. Mangan rokan ya ben pancen ora wajib poso. Lha niki kita sebagai orang Islam jangan gampang kewajiban wong Islam dibebankan kepada orang lain enggak usah. Ngoten. Saged paham. Jadi poso niku wajibe wong Islam. Wong gak Islam gak wajib poso. Karenanya kalau ada orang non Islam makan di tepi jalan, nang warung, kita ndak boleh ingkar. Dan nggak boleh kita obrak-abrik. Saat ini memaksakan diri, orang buka warung diobrak-abrik, makan di warung obrak-abrik, dan orang wajib poso. Kamu tidak punya hak. Apa saja yang diperbolehkan dalam agama mereka, kita tidak diperkenankan untuk mencegah. Pada waktu zaman sahabat mengetahui orang Majusi mengawini mahramnya. Wong Majusi niku rabi karo mahrame oleh. Makanya kalau seperti Abraham guys. Abroha. Nah ini kok haram. Majusi sing jenenge haram niku sing ngake dipeni karo Kanjeng, ketemu karo Kanjeng Nabi oleh surga niku kawin karo anake. Mulane lek duwe anak ayu dirabi dhewe.
Niku wong Majusi. Nah, haram iku ya ngoten, rabi karo mahrami terus slametan. Geden-geden. Wis. Nah, ora bahasan Majusi. Jadi terniku wong sahabat mengetahui wong kawin karo mahrami ora diobrak-abrik kok karo Sayyidina Umar ya dibiarkan. Karo Sayyidina Abu Bakar dibiarkan. Kenapa? Lha pancene menurut agamane oleh kok. Dan ini loh, oleh menurut agamanya mereka. Karena menurut agamanya umat Majusi oleh, ya kita tidak boleh untuk memaksakan. Padahal itu zaman sahabat, zaman khilafah. Nah, saya ini harus ngomong gak poso, ono sing diwobrak-abrik piye ngoten niku. Nah, niku. Mereka yang memperbolehkan minum khamr, kita gak boleh mencegah. Wong dhek mredaki oleh kok ngoten lho. Nyembelih babi mredaki oleh ya wis jarne. Orang Islam gak boleh, yang orang Islam gak boleh, kamu orang Islam ya jangan ikut-ikut gitu saja. Wah niku penak ngoten niku ora rame kaya ngeten ora negara terus angker ngoten ora. Sakniki kan ketoke negara rada angker, sangar ngono ya. Nah niku penting.